Cuma yang bermati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada pagi kali ini melanjutkan pembahasan yang kemarin. Pembahasan yang kemarin itu adalah tentang makna la ilaha illallah, dan kita sudah sebutkan beberapa poin terkait dengan makna la ilaha illallah. Dan kalau perlu kita sebutkan pada sesi ini hal-hal yang membatalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid itu adalah kalimat yang membedakan antara muslim dengan kafir. Kalimat tauhid inilah kalimat yang diperjuangkan oleh para nabi dari awal sampai akhir. Kalimat yang atas dasar ini para nabi itu berperang di dalam kalimat yang di atasnya dibangun loyalitas kepada siapa kita mengarahkan loyalitas kita, maka itu ada satunya adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah inilah yang menjadi titik tolak dakwahnya para nabi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kalimat inilah seseorang punya alasan di hadapan Allah Taala untuk berhati. Jadi Nabi SAW itu saking agungnya kalimat la ilaha illallah, paman beliau Abu Thalib ketika menghadapi sakaratul maut, beliau mengerik-gerik itu artinya merayu. Beliau mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah. Beliau bersabda, ya qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha laka indallah yaumil qiyamah. Amanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bisa punya alasan untuk membelamu di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Abu Thalib tidak pernah salat. Abu Thalib tidak pernah berpuasa. Abu Thalib tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Tapi ketika kalimat ini diucapkan oleh Abu Thalib, maka Nabi SAW punya alasan untuk membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang harus dipegang oleh seseorang apabila ingin dia yang selamat. Dipegang sampai kapan? Sampai mati. Nah, maka dimana Allah Subhanahu wa taala, karena urgennya kalimat ini, urgennya makna ini, kalimat la ilaha illallah sebenarnya maknanya, maka kita perlu mempelajari hal-hal yang bisa menghancurkan konsekuensi kalimat ini, hal-hal yang bisa mengeluarkan kalimatnya dari diri kita. Kita itu kan kalau punya barang mahal di rumah, punya batu permata misalnya, atau emasnya juga 1 gram 2 gram, emasnya itu 7 kilogram. 7 kilogram itu berapa? Harga sekarang harga itu sekarang 1 juta katanya, nggak tahu benar apa enggak. 1 juta, emas 1 juta itu berarti kalau 100 juta, 1000 gram emas berarti 1000 juta. Jadi 1000 juta berapa? 1 miliar. Di rumah itu punya emas 7 kilogram. Kira-kira kita punya batu permata yang mahal, emas yang mahal di rumah. Kira-kira apa yang kita lakukan dengan rumah kita? Apa yang kita lakukan? Kita akan menutup, kita akan perhatikan rumah kita dan akan berusaha menutup semua celah-celah yang memungkinkan masuknya maling. Ini di sini rumah ada durian itu kayaknya jendela kayu ini ya kuat. Apa yang dilakukan? Jendelanya dihabis. Demi untuk melindungi barang yang kita pakai. Nah ini kok rumah itu pakai genteng. Jadi masukin maling loncat dari atas kemudian turun ke bawah. Plafonnya hancur, bentuknya hancur, masuk ke sini ambil berliannya, dia bawa pulang, tidak bisa dari bintang.
Tidak harus semen yang paling yang bisa masuk. Makanya nanti kalau kuncinya cuma kunci branded, itu langsung dikoprol sekali pakai Inggris, habis itu nanti akhirnya apa? Akhirnya pakai kunci brankas. Jadi dia akan memperhatikan semua jalan-jalan yang mungkin bagi para pencuri untuk mencuri barang. Maka hal apa yang kita miliki di dalam diri kita ini itu adalah tauhid. Hal apa yang kita miliki itu adalah tauhid kita. Dan maka kita harus memahami diri hal-hal apa saja yang bisa menghancurkan kalimat ini. Karena yang namanya syaitan itu tidak pernah tidur. Syaitan itu tidak pernah tidur. Misi utama syaitan itu adalah menghilangkan kalimat la ilaha illallah dalam diri kita. Itu misi utama syaitan. Kalau tidak bisa dihilangkan, apa yang dilakukan syaitan? Dia akan menarik jalan-jalan untuk menuju apa? Menuju proyek penghilangan iman dari diri seseorang, tauhid dari diri seseorang. Makanya kita mulai namanya khutuwat syaitan, jalan-jalan syaitan. Jadi syaitan itu tidak mungkin ngajak atau membawa langsung tidak mungkin. Dia paham itu. Maka karena tidak mungkin syaitan itu mengajak kita melakukan langsung, maka dijadikan jalan-jalan bagi kita untuk bisa menyembah pohon. Dan itu jalannya panjang, bisa 1000 jalan, bisa 1000 langkah, bisa 2000 langkah. Jadi menyembah pohon tidak mau, ya sudah. Ini kita bilang ke manusia, wahai manusia, ini ada wali. Ini ada wali. Wali ini orang soleh begini-begini. Hormati dia, selama dia masih hidup, dihormati, dikuduskan, dicium-cium, cium tangannya, cium kakinya, cium sendalnya, dikuduskan. Ketika wali itu mati, dikuburkan, dibuat hal yang mengingatkan dia. Sampai pada suatu generasi, kuburan wali ini itu sudah sangat dianggapkan, dibikin kubah, bahkan dibikin istana. Sebagian yang diunjuk itu sebagian kuburan orang-orang yang diam di dalam sholat itu tempatnya seperti orang lain, bahkan lebih canggih tempatnya daripada tempat sini orang kuburan diagungkan. Setelah diagungkan nanti dikatakan kalau sudah mengagungkan, maka untuk mengajak kepada yang lain itu lebih gampang lagi. Baik, orang-orang dulu si wali ini itu salah satu tempat terbaik dia untuk berzikir, untuk bertafakkur di mana di pohon ini. Maka kalau kalian meramatkan kuburan dia, maka kalian juga harus menghormati tempat dia untuk semedi dulu. Pada saat tersebut pohon itu di hal-hal yang membuat keramat untuk PKI atau apa. Nanti generasi pertama mati, generasi kedua mati, generasi ketiga mati, sampai nanti generasi keempat atau selanjutnya yang akan semakin besar, semakin jauh dari agama. Syaitan itu kan tahu, kalau kalian semuanya dulu mbak-mbak kalian itu kalau punya hajat datang ke pohon ini. Pohon ini pohon Quran. Itu tempatnya wali bulan. Maka sampai kalian seperti tempat si wali bulan bermunajat langsung kepada Allah SWT. Maka kalau kalian pengen minta sesuatu, minta ke sini. Karena ini tempat dulu dia berseperti menghadap langsung Allah SWT. Maka berkat dari seperti itu masih ada sekarang. Ada satu situ di situ. Jadi syaitan untuk mengajak seseorang menyembah pohon, dia akan menaruh 1000 tahun, bertahun-tahun sampai seseorang itu bisa menyembah pohon. Maka Allah Taala berfirman, jangan kalian mengikuti langkah syaitan. Karena langkah syaitan itu tidak akan ada kita langsung, dia mengajak kita melalui langkah-langkahnya. Nah, maka kalimat
ini Jumat itu juga seperti itu. Syaitan tidak mengajak kita itu untuk membilangkan kata tauhid langsung, tapi iya, nggak perlu. Jadi syaitan itu tidak menyuruh kita langsung untuk mencampakkan tauhid, karena tidak ada yang mau. Maka yang dilakukan seseorang atau mereka adalah apa? Adalah menaruh langkah-langkah. Oke. Nah, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kita kali ini membahas tentang nawaqidul al-Islam atau nawaqid la ilaha illallah, hal-hal yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau kita tidak ngerti apa itu yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah, nanti dikhawatirkan bahkan berpotensi besar seseorang itu untuk alhamdulillah kafir dalam kondisi dia tidak menyadarinya. Oke, ini kita masih menandakan kajian ini pada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Kitab Firqatul Najiyah yang kita bahas itu adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah taala. Nah, kita sisipkan di situ nawaqidul Islam yang juga ditulis oleh beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan keislaman itu ada 10. Beliau mengatakan bahwasanya kalimat 10 ini, nanti akan sebutkan teksnya, bahwa 10 ini bukan pembatasan. Artinya apa? Artinya 10 pembatal keislaman ini bukan berarti bahwasanya yang membatalkan keislaman itu cuma 10, bukan. Tapi beliau sebutkan 10 hal ini karena yang 10 ini adalah pintu-pintu hidup kekafiran. Pintu-pintu hidup kekafiran yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ada hal-hal yang membatalkan keislaman selain 10 ini. Contohnya tidak mengingkari malaikat, itu pembatal keislaman. Tetapi kan yang melakukannya jarang. Melakukannya itu ya jarang yang kafir dari pintu ini. Paling orang-orang ateis. Kebanyakan orang-orang musyrik pun itu beriman kepada malaikat. Bahkan beberapa minggu yang lalu ada yang ngaku kejar-kejaran sama malaikat, bisa ngobrol sama munkar nakir, ngaku bisa ngobrol sama Jibril, tapi kan dia beriman kepada malaikat. Jadi meskipun tidak beriman kepada malaikat itu adalah pintu kekafiran, tapi itu tidak dimasukkan ke dalam 10 pembatal keislaman ini. Kenapa? Yang melakukannya jarang. Ini yang 10 ini itu adalah induk-induknya. Kebanyakan orang jatuh dalam kekafiran melalui 10 pintu ini. Dan Bismillahirrahmanirrahim, beliau memulai risalahnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Iklam anna min a'zami nawaqidil Islam asyara. Ketahuilah bahwasanya di antara pembatal keislaman yang besar, di antara hal-hal besar yang menyebabkan keislaman itu ada 10. Jadi kita bisa paham dari narasi ini, kita bisa paham bahwasanya yang namanya pembatal keislaman itu bukan hanya 10. Beliau hanya menyebutkan pembatal di antara pembatal terbesarnya. Jadi ada 10 pembatal keislaman. Maka apa itu pembatal keislaman yang pertama? Sebelum kita masuk ke dalam pembatal keislaman yang pertama, kita harus tahu bahwasanya para ulama itu mengkategorikan pembatal keislaman dalam tiga kelompok.
Jadi ada 3 kategori yang mana ini adalah lawan dari tauhid. Jadi lawan dari iman atau lawan dari tauhid itu ada 3. Yang semuanya ini apabila dilakukan apabila yang semuanya ini adalah membatalkan tauhid, membatalkan keislaman. Yang pertama apa itu? Yang pertama adalah al-ilhad. Al-ilhad. Al-ilhad yang kedua adalah al-syirk. Yang ketiga adalah al-kufur. Ini 3 hal ini adalah lawan dari tauhid, lawan dari keimanan. Semua hal-hal yang membatalkan keislaman itu berputar pada 3 hal ini. Hal yang pertama adalah al-ilhad. Al-ilhad itu apa? Al-ilhad itu artinya tidak percaya sama sekali. Al-ilhad itu tidak percaya sama sekali. Kalau asyirk yang kedua adalah syirik. Syirik itu apa? Syirik itu percaya tapi menyekutukan. Yang ketiga adalah al-kufur, kekafiran. Al-kufur itu apa? Al-kufur itu percaya tapi mengingkari. Jadi kita bahas satu-satu ini. Jadi lawan dari iman itu ada 3. Yang pertama adalah al-ilhad. Ilhad itu artinya nggak percaya gas. Ada orang seperti ini, ada. Siapa itu? Yang antaranya adalah orang-orang ateis, nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, atau orang yang percaya Tuhan tapi Tuhannya bukan Allah. Itu maksud dalam ilhad. Dia percaya ada Tuhan tapi bukan Allah, bukan Tuhan yang kaum muslimin. Itu maksud dalam kategori ilhad. Ilhad itu artinya tidak percaya sama sekali sama Allah SWT. Jadi yang pertama ini adalah ilhad, tidak percaya sama sekali. Yang kedua adalah syirik. Syirik itu artinya apa? Syirik itu artinya adalah menyekutukan. Secara bahasa syirik itu artinya adalah kongsi. Makanya PT, perusahaan dalam bentuk PT itu terjemahan bahasa Arabnya itu syarikah. Syarikah itu apa? Syarikah itu adalah perseroan terbatas. Kalau di Indonesia ini kan kalau kita mau membuat PT itu kan pemegang sahamnya itu minimal harus berapa? 2 orang. Tidak bisa sampai bikin PT kemudian atau TBK kemudian sahamnya cuma 1 orang sendiri, tidak bisa. Itu sudah aturan hukumnya seperti itu. Kalau mau bikin PT perseroan terbatas, maka pemegang sahamnya harus ada 2 minimal. Tapi orang-orang diakalin gitu, gimana? 2 orang, yang satu pemegang sahamnya 99,9%, yang satu 0,1%. Jadi PT itu dalam bahasa artinya apa? Syarikah. Kenapa dibilang syarikah? Karena di situ ada persekutuan. Karena satu orang dengan orang yang lain dalam berniaga, perseroan terbatas. Dan di situ diambilkan syirik. Nah, kenapa disebut sebagai syirik? Karena seseorang ketika melakukan kesyirikan dia percaya kepada Allah. Dia beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan semesta alam, tetapi dia menyembah Allah, tapi bersama dengan itu dia menyembah selain Allah SWT. Namanya syirik. Dan itu adalah lawan dari iman, lawan dari tauhid. Yang ketiga adalah al-kufur. Al-kufur itu apa? Al-kufur itu dari secara literasi, secara bahasa. Al-kufur itu dari kata kafar yakfur. Kafar yakfur itu artinya apa? Kafar yakfur secara bahasa artinya adalah menutupi. Jadi kalimat kafir dalam bahasa Arab itu secara linguistik, secara bahasa
itu artinya adalah penutup. Ini namanya apa? Ini namanya kafir. Ini tutup apa? Tutup gelas ini. Itu dalam bahasa bisa dinamakan sebagai kafir. Kenapa? Karena dia ini menutupi. Itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, "Maksudnya Jaisin ajabal kuffara nabatuhu." Itu di surat Muhammad ayat terakhir. Bisa dicek. Allah Ta'ala berfirman, "Maksudnya Jaisin." Ini hidayah itu maksudnya Jaisin seperti hujan. Ajabal kuffara nabatuhu. Seperti hujan yang turun dari langit, kemudian dia menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang ajabal kuffar, yang membuat takjub para kuffar. Apa terjemahan itu bisa dicek di pihak terjemahan itu? Apa terjemahan kuffar di sini? Kuffar itu jamak dari kafir. Apa terjemahannya di situ? Terjemahannya adalah apa? Para petani. Jadi ajabal kuffar itu adalah yang membuat takjub para petani. Jadi petani dalam ayat ini itu disebutkan sebagai kuffar. Kuffar itu apa? Orang-orang kafir. Hukum bisa. Kenapa begitu? Kenapa petani itu disebut sebagai kafir dalam bahasa Arab? Kata para ulama, karena salah satu pekerjaan inti, sesuatu pekerjaan kritikal seorang petani itu adalah apa? Ketika menanam. Petani ketika menanam, dia menaruh benih. Setelah benih ditaruh, dia tutup benih itu dengan tanah. Ketika dia nutup dengan tanah, nah, petani itu sudah tawakal sama Allah SWT. Dia sudah jadi puncak dari usaha petani dalam menanam adalah apa? Adalah ketika dia menutup benihnya dengan tanah. Kalau sudah ditutup dengan tanah, itu dia sudah tidak punya andil lagi. Yang punya andil adalah Allah SWT. Jadi makanya dinamakan sebagai kafir. Siapa itu? Petani. Nah, ini secara bahasa nih. Jangan dipraktekkan secara dari bahasa Indonesia dalam bahasa Arab. Jadi kafaro artinya adalah menutup. Kenapa disebutkan sebagai kafir? Orang yang tidak beriman itu kenapa disebut sebagai kafir? Karena mereka menutupi fitrah mereka dengan hal-hal yang membuat mereka keluar dari Islam. Islam itu agama fitrah, agama yang sesuai dengan akal sehat, agama yang sesuai dengan naluri. Tapi mereka tutupi naluri mereka tutupi akal sehat mereka dengan hawa nafsu, maka disebut sebagai kafir. Nah, yang ketiga ini adalah kekafiran. Apa itu kekafiran? Kekafiran itu adalah orang yang kafir itu adalah orang yang beriman, tapi karena dia itu terbawa hawa nafsu, dia tutupi iman dia dengan hal-hal yang membuat dia keluar dari iman. Tutupi makanya akal sehatnya ditutupi, nalurinya ditutupi. Contohnya Nabi SAW bersabda, "Inna man ta'allama sihra faqad kafar." Siapa yang belajar sihir maka dia telah kafir. Maksudnya apa? Maksudnya dukun-dukun itu percaya nggak ada yang Allah? Percaya nggak? Percaya. Bukan sihir itu percaya nggak kalau Allah Ta'ala itu ada? Percaya? Percaya. Tanyanya siapa yang viral? Tanyanya misalnya yang sedang viral, misalnya itu yang penyihir dari kiai. Tanya jadi percaya kepada Allah? Percaya. Tapi kenapa dia jadi kafir? Kenapa? Karena dia telah menutupi akal sehatnya dengan hawa nafsu. Dia tutupi nalurinya dengan hawa nafsu. Dia mau jadi sakti, akhirnya dia bersekutu dengan jin. Akhirnya dia bersekutu dengan setan. Setan itu memberikan dia ke
kesaktian. Kalau dibacok dan mempan, dibacok apa namanya keluar darah, diusap sekali sembuh. Itu semuanya adalah apa? Adalah hasil dari persekutuan dengan jin, dengan setan. Makanya tukang sihir itu lemah sekali di budayanya. Itu kalau sampai kalau dibacakan ayat-ayat Quran langsung goyah ilmunya. Kalau saya sedang berhadapan dengan mereka jangan takut. Oh, dibacoknya mempan ya, bacoknya sampai baca Bismillah, tahu nggak? Pasti nggak mempan ilmunya, pasti hilang ilmunya. Oh ini dia dibacok nanti kok diusap lagi itu apa namanya bisa sembuh lagi ya. Coba sambil baca Bismillah, bacok sambil baca Bismillah, nanti jadi lagi nggak mempan lagi. Itu sudah terbukti beberapa kali kasus seperti itu. Guru saya sendiri yang membuktikan. Ada orang ngaku-ngaku kebal dari sebuah tempat yang terkenal sihir, ngaku kebal. Sama guru saya di pakai ujung kuku gitu ya. Bismillah, tak berdarah. Dipencet ininya, keluar darah. Katanya kebal. Jadi cuma yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu makanya dari suatu makanya yang mengatakan masih apa kalau siapa yang belajar sihir artinya memang tukang sihir itu percaya sama Allah. Cuma karena dia mengikuti hawa nafsunya dia tutupi tauhid itu, keimanan itu dengan hawa nafsu. Yang baik kalau bagaimana kita akan belajar 10 pembatal Islam ini 10 pembatal Islam ini tidak keluar dari yang tidak. Nah, Bismillah pertama beliau berkata Iklam anna min a'dhamil waqtil Islam asyara. Ketahuilah bahwasanya pembatal keislaman yang paling utama itu ada 10. 10 itu apa saja? 10 itu yang pertama adalah syirku fi ibadatillah kita. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Jadi yang tiga ini ya Pak, ilhad, kemudian apa lagi, kesyirikan, kekafiran, ini balasannya sama, tidak ada bedanya balasannya itu sama. Apa itu balasannya yang tiga ini? Balasannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 balasan bagi orang yang melakukan hal ini, melakukan 3 hal ini. Balasan yang pertama itu yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi pertama, konsekuensi yang harus diterima oleh orang yang melakukan 3 hal ini, pertama adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengampuninya. Kemudian apa lagi yang kedua? Yang kedua adalah faqad harrama Allahu 'alaihi jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bagi dia surga. Wa ma'wahu nar. Dan tempat tinggal dia adalah neraka yang 3. Kemudian yang keempat adalah apa? Adalah habitu amaluhu. Amalannya itu batil. Amalannya itu batil. Jadi itu empat konsekuensi orang yang melakukan 3 hal tadi: ilhad, syirik, dan kekafiran. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Allah la yaghfiru lahu. Allah tidak akan mengampuni dia. Yang kedua adalah Allah faqad Allah alaihi jannah. Allah mengharamkan bagi dia neraka. Allah mengharamkan bagi dia surga. Wa ma'wahu nar. Allah Ta'ala menjadikan neraka sebagai tempat kembalinya. Yang kedua adalah apa? Habitu amaluhu. Allah Ta'ala akan menghapuskan semua amal baik dia. Artinya pahala amal baik itu dihapuskan di akhirat. Artinya sebaik apapun seseorang, sedermawan apapun seseorang, kalau dia melakukan 3 hal ini, selesai.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat lagi kebaikan dia. Berarti kebaikannya tidak dibahas secara dibahas. Orang yang melakukan 3 hal ini ketika dia berbuat baik di dunia, itu ada balasan akhiratnya, ada balasan akhiratnya. Tapi balasan akhiratnya itu ditaruh di dunia, disegerakan di dunia. Sehingga ketika dia masuk ke akhirat, sudah tidak ada lagi amal soleh yang harus dibahas. Maka itu ada konsekuensi orang yang membuat 3 hal tadi. Yang pertama adalah kesyirikan. Syirik ini artinya adalah membuat musawatu ghairillahi billahi bima huwa min kosong istilah, menyamakan seorang makhluk atau sebuah makhluk dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Itu adalah syirik. Yang menjadikan memperlakukan selain Allah sebagaimana memperlakukan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adalah kesyirikan. Memperlakukan selain Allah sebagaimana memperlakukan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah kesyirikan. Jadi ketika seseorang itu yang harusnya itu minta itu hanya kepada Allah, mengemis itu hanya kepada Allah, ternyata dia mengemis kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang namanya bersujud itu hanya kepada Allah, ternyata dia sujud kepada selain Allah. Yang namanya mengandalkan itu hanya mengandalkan Allah, ternyata dia mengandalkan selain Allah. Itu adalah kesyirikan. Jadi dia akan membatalkan seorang dari tauhidnya. Allah Azza wa Jalla berkali-kali mewanti-wanti hambanya itu dari kesyirikan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, maka kita akan tahu bahwa perintah terbanyak dalam Al-Quran itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan larangan terbanyak adalah larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik perintah dan larangan baik yang tersurat maupun yang tersirat. Maka juga di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka jangan kalian menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan, padahal kalian tahu. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Dan antaranya lagi adalah dalam hal mencintai, dalam hal cinta. Nah, ini banyak yang terjatuh. Hati-hati juga mencintai seseorang itu bisa membuat seseorang jatuh dalam kesyirikan. Kapan itu? Allah Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia itu ada seorang orang yang menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai tandingan Allah dengan cara apa? يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ. Mencintai mereka, mencintai mereka kahubbillah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau cinta seseorang kepada seorang lain itu sama dengan cinta dia kepada Allah, apalagi mencintai seseorang jauh melebihi cintanya kepada Allah, sudah luar biasa, sudah melampaui batas. Maka juga di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati dalam mencintai. Hati-hati dalam mencintai, karena banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan melalui jalur cinta. Karena cinta itu ya membuat orang jadi buta. Orang bule bilang itu adalah isdin, cinta itu buta. Karena memang membutakan mata hati. Maka seorang muslim cinta dia hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia harus mencintai selain Allah, maka itu pasti cintanya demi untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dalam mencintai. Nah, di mana dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala kesyirikan ini itu adalah membatalkan Islam. Siapa orang yang melakukan kesyirikan dengan sengaja, maka dia telah batal keislamannya. Batal keislamannya itu gimana Ustaz? Ya bertobat, hati harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan ini terancam dengan makna tadi. Dan syaitan, juga di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan itu sangat suka, sangat semangat untuk menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Muslim mengatakan bahwa itu Allah Ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan, maka dia telah diharamkan Allah telah mengharapkan dia di surga, dan baginya itu tempat tinggal di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Bahkan juga di Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita, maka yang berhak untuk disembah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Siapapun orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat uluhiyah itu artinya tempat untuk menghamba, maka dia telah hakikatnya telah melakukan kesyirikan, dan tidak ada jalan bagi dia untuk masuk surga kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz, orang yang berbuat syirik itu masih ada kesempatan masuk surga? Dia masih. Kalau dia masih hidup, selama dia masih hidup, kemudian dia bertobat, maka dia ada kesempatan untuk masuk surga. Tapi kalau dia sudah mati dalam kesyirikan, alhamdulillah kalau menjadikan, maka pintu surga itu tertutup bagi dia. Jangankan orang lain, Abu Thalib itu pamannya Nabi SAW, tertutup bagi dia pintu surga. Kenapa? Bukan karena dia tidak orang lain, bukan karena dia tidak sedekah, tapi karena dia tidak bersedia mengucapkan la ilaha illallah. ومنه أذنه لغير الله كما يذبح للجن أو بالقبر. Contohnya ini beliau memberikan contoh kesyirikan. Ini 1, 2, 3 contoh dari sekian banyak contoh. Contohnya adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, kama yadhbahu lil jinni aw bil qabri. Seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan, meskipun dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Soal ini apa? Sebagian orang itu nyembelih iko, nyembelih ayam warna hitam dengan nama Allah Bismillah. Untuk digunakan untuk apa? Untuk bahan sajen, untuk bahan sajen. Menyembelihnya pakai Bismillah, tapi untuk apa? Untuk sajen. Itu syirik bukan? Meskipun menyembelih dengan nama Allah Azza wa Jalla, tapi kok dipergunakan untuk sesajen. Itu adalah bagian dari kesyirikan. Karena dia menyembelih bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Buktinya dia menggunakan sembelihan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan yang disembelih itu, apa perintah Allah kepada tentang hewan yang disembelih? Perintah Allah itu untuk dimakan hewan sembelihan itu. Hewan sembelihan itu perintah Allah untuk dimakan. Maka atau disedekahkan atau dihadiahkan. Maka jika hewan sembelihan itu digunakan bukan selain dengan apa yang Allah izinkan, itu adalah bagian dari kesyirikan. Alhamdulillah. Contohnya adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Kama yadhbahu lil jin, seperti orang-orang yang menyembelih untuk jin, menyembelih untuk dayang, menyembelih untuk apa? Yang kidul, menyembelih itu Allah, pakai nama Allah, tapi dilarang kepalanya di atas. Itu kesyirikan. Kesyirikan. Karena ya waktu dulu siapa? Itu jin. Dayang-dayang di pohon beringin itu siapa? Itu jin semuanya. Itu makhluk Allah Azza wa Jalla. Apa yang beringin? Atau untuk kuburan? Jadi ini dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang berkaitan dengan ibadah yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala
semua bentuk interaksi seseorang kepada Allah SWT kalau diberikan kepada selain Allah itu kesyirikan. Itulah kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, pembatal keislaman yang kedua adalah menjaga bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhu wa yas'aluhu syafa'ah wa yatawakkalu alaihi kafaru ijma'a. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan selain Allah Ta'ala antara dia dengan Allah sebuah sakit perantara yang mana bagaimana cara dia berinteraksi dengan perantara ini? Dia berdoa kepada perantara ini. Kemudian juga yas'aluhum syafaat, minta syafaat kepada perantara ini. Wa yatawakkalu alaihim, dan mengandalkan perantara ini. Ini orang seperti ini kata para ulama kafar ijma'an. Kufur adalah orang yang kafir secara ijma'. Jadi gimana dalam Allah Subhanahu wa taala? Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan antara dia dengan para makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak suci dan tidak mau menjadikan sesuatu itu penghalang antara dia dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mau para makhluk ini langsung berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla tanpa ada perantara. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan hal ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan telah berkata Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan perkenankan doa kalian. Jadi ini perintah, ini undangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada semua hambanya. Untuk apa? Untuk meminta kepada Allah Ta'ala langsung, untuk masuk langsung ke hadiratnya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini tidak menyebutkan undangan itu untuk siapa. Jadi Allah tidak berfirman wa qala rabbukum ya ibadi atau ya salihu ibadi ya ayyuhal mu'minun ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan perkenankan kalian. Tidak. Allah Ta'ala tidak menyebutkan ini panggilan undangan untuk siapa. Allah Azza wa Jalla menjadikan undangan ini umum untuk siapa saja. Maka siapapun yang bersedia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin, Allah akan memperkenankan doa tersebut. Orang kafir juga tahu satu, orang kafir kalau berdoa kepada Allah dikabulkan enggak? Ada yang dikabulkan. Ada juga teman, jangan-jangan kalau ada orang kafir itu minta rezeki ke Allah Ta'ala, Allah kabulkan. Meskipun dia tidak sholat. Karena ini undangan umum untuk kafir. Jangan orang kafir. Iblis itu pernah berdoa setelah dia hilangkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan tidak? Dikabulkan. Apa permintaan iblis? Apa doa iblis? Doa iblis itu apa? Minta panjang umur. Minta panjang umur itu untuk apa? Untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi setelah hilangkan itu iblis itu berkata kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, anzirni, tangguhkanlah umurku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Artinya kita apa itu? Tidak punya umur. Dikasih ya? Dikasih. Oh iblis saja tuh minta panjang umur itu dikasih, itu masa kita berat bersama Allah SWT. Orang kafir apa iblis itu? Orang kafir apa iblis itu?
Dia adalah imamnya para orang kafir. Oh, imamnya para pembangkang. Tapi ketika meminta kepada Allah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan. Apa rahasianya? Rahasianya apa? Rahasianya adalah yakin. Rahasianya adalah yakin. Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah Ta'ala dalam kondisi kalian itu yakin doa kalian diperkenankan. Jadi iblis itu cuma modal keyakinan. Minta kepada Allah Ta'ala karena dia itu menyaksikan langsung kekuasaan Allah. Kan iblis itu tempatnya di langit bumi berbicara langsung kepada Allah Ta'ala. Dia telah menyaksikan al-mahmudul a'la, menyaksikan penduduk langit di langit atas, langit atas, menyaksikan kekuasaan Allah Ta'ala, sehingga hati dia itu punya keyakinan bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa. Karena dia punya keyakinan Allah Maha Kuasa, maka dia tidak ragu untuk meminta. Siapa? Iblis. Nah, maka kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan ragu untuk meminta. Kenapa? Karena kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana iblis itu minta kepada Allah tanpa perantara dengan berbagai macam dosa yang dia pikul, maka seorang mukmin harus lebih yakin lagi. Karena dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi beriman, dalam kondisi berusaha untuk dekat kepada Allah tanpa perantara juga. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini musannif mengatakan bahwasanya man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id itulah kafir. Siapapun orang yang berusaha menjadikan perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah sebuah bentuk pembangkangan kepada Allah Ta'ala. Allah tidak mau ada perantara antara dia dengan hambanya. Tidak mau ada perantara antara dia dengan hambanya. Tapi yang namanya iblis itu sebagaimana kita sebutkan tadi, iblis itu tidak futur sedikit pun, tidak pernah sedikit pun menyesatkan hambanya. Iblis berusaha untuk menghalangi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Melalui wasaid, melalui perantara-perantara. Apa yang dibisikkan oleh iblis? Apa yang dibisikkan oleh iblis? Iblis mengatakan, kamu itu kan banyak dosa, kamu itu kan tidak bisa ngaji, kamu itu kan, coba lihat diri kamu, dia coba lihat, coba kamu kaca, lihat kondisi kamu, penuh dengan dosa, kamu sudah 40 tahun bentar lagi mati, menghabiskan masa mudamu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kondisi sebenarnya kamu meminta sama Allah, ngaca dulu kamu aja kalau kamu kotor masuk kepada presiden, kira-kira diterima nggak? Pasti tidak diterima. Maka kamu dalam kondisi banyak dosa seperti ini mau masuk ke hadirat Allah Ta'ala untuk berdoa, mana bisa diterima? Oh iya, gimana? Kalau gitu gimana ya? Gini, kamu jangan masuk langsung. Kamu harus lewat orang-orang yang dekat kepada Allah SWT. Nah, itu kan ada wali itu. Itu ada wali. Kamu dekati dia. Kamu udah mati. Oh, saya mau bilang wali nggak mati. Wali hidup di kuburan. Kamu dekati dia. Nah, kamu dekati dia. Kamu minta sama dia supaya dia minta kepada Allah SWT. Sebagaimana kamu kalau menghadap raja, kamu nggak bisa menghadap raja langsung. Kenapa? Kamu kotor, kamu kriminal, dan ada harganya kamu cuma raja. Terus gimana? Nah, ini cari ajudan dia raja, cari ajudan raja. Nanti kamu minta sama ajudan itu. Minta sama ajudan itu untuk minta kepada raja supaya raja itu dikabulkan. Dan datang ke ajudannya, Pak,
ajudan, ini saya punya kambing buat sampean, saya punya harta buat sampean. Makanya tolong minta sama Pak Raja ya, ini saya tuh butuh ini, tolong mintakan ya. Oh siap. Gitu. Ya itu adalah itu seperti itu. Jadi ya kamu juga seperti itu sama Allah SWT. Dan bisa minta langsung, minta dulu sama kali itu. Kita wanita juga sama Allah SWT. Dia udah mati ya, siapa bilang wali mati? Tidak mati. Dia hidup di kuburan. Nah, kau minta sama dia. Nah, minta sama dia untuk minta kepada Allah SWT. Jadi, dan kalau mintakan kepada Allah SWT, saya butuh ini, dan kalau mintakan kepada Allah SWT ini. Nah itu menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara. Dan ini adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho dengan ini. Allah tidak butuh ini semuanya. Dan ini kesyirikan seperti ini, Pak. Inilah kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, oleh Umayyah bin Khalaf, oleh kaum kafir Quraisy di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaum kafir Quraisy di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang-orang pagan. Orang pagan itu maksudnya orang yang menganggap berhala itu sebagai pencipta semesta alam, bukan. Jadi ketika waktu di SD itu kan di doktrin digambarkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu seperti orang-orang Inka atau seperti orang-orang Zoroaster atau seperti orang-orang di Meksiko itu yang mereka itu menganggap matahari itu adalah pencipta semesta alam. Ini tidak seperti itu kalau orang kafir Jazirah Arabia itu. Orang kafir Jazirah Arabia itu bukan orang pagan. Orang kafir Jazirah Arabia itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Jadi dulu sebagai cerita para ulama, orang-orang kafir itu ketika mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, mereka tidak langsung berdoa. Mereka mendatangi patungnya Lata dan mengatakan, la ya Lata, ud'u rabbaka an yaqdiya hajatana. Lata, Mbah Lata, tolong mintakan kepada Allah Ta'ala untuk menunaikan hajat kami yang ini. Lagi macam ni, usahanya lagi serang, kata Uzza, Mbah Uzza, tolong berdoa, tolong mintakan kepada Allah supaya dagangan saya laris. Itu kaum kafir Quraisy zaman dulu. Dan Nabi SAW memerangi mereka semuanya. Jadi memang Nabi SAW datang untuk menghancurkan perantara-perantara antara seorang hamba dengan Allah SWT. Dan kubur perantara. Dan makanya para ulama menyebutkan bahwasanya orang musyrik zaman sekarang itu jauh lebih parah daripada orang musyrik zaman dahulu. Abu Jahal itu kalau dalam kuburannya si Uzza, si Lata, ketika kuburannya Lata, itu kasih minta kepada Allah tapi lewat silatan. Dan orang musyrik zaman sekarang datang ke kuburannya mati, mintanya sama siapa? Kamu wali langsung. Itu lebih udah tidak ada lagi nama Allah SWT di situ. Datang ke wali, Mbak, saya mau tesnya PNS. Ya kalau dimudahnya kita. Jadi sudah tidak ada lagi disebut-sebut nama Allah Ta'ala di situ. Ini baru tak menunjukkan orang musyrik zaman sekarang lebih parah daripada orang musyrik zaman dahulu. Kalau orang musyrik zaman dahulu itu contohnya si ketika perang Badar, itu Abu Jahal itu masih menyebut nama Allah Ta'ala. Jadi kita lakukan ini kita punya Lata dan Uzza. Ini adalah wali-walinya Allah, ini adalah orang-orang dekatnya Allah. Kita akan mengenal Muhammad. Jadi karena masih mereka ada sebut-sebut nama Allah SWT. Kalau orang musyrik zaman sekarang sudah alhamdulillah ta'ala menjadi. Ada sebagian orang itu kalau terkena musibah yang disebut bukan Allah, yang disebut selain Allah. Kepreset gitu, dia mengatakan, oh ya Muslim, ya Badawi, ya Bafulan, ya Wahidulan.
Rumahnya kebakaran, langsung menghadap kepada siapa? Oh, kali pulang tolong saya. Jadi lebih parah daripada orang muslim kan? Maka juga di dalam Subhanahu wa Ta'ala ini kuasa itu adalah perantara antara seseorang dengan hamba. Ini yang tidak ditentukan, ini yang dibasmi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kita mengulangi kesalahan mereka, jangan kita mengulangi kesalahan mereka. Dengan jangan bainahu wa bainallahi wasa'id, dia menunggu yang berdoa kepada mereka. Banyak sekali berusaha syafaat, minta syafaat. Syafaatnya tadi ya, jalan kita terlambat sebelum dan doanya. Minta syafaat, doanya tahu kalau ada ini dan mengandalkan mereka. Jadi kan termasuk mengandalkan itu. Ini orang-orang yang datang ke kuburan itu sudah termasuk orang yang bertawakal kepada mereka. Bayangkan di rumah di Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan orang itu kalau punya masalah dalamnya kepada Allah SWT. Ini enggak. Sebagian orang itu ketika dia punya masalah dalamnya kepada kuburan, minta aja kuburan. Itu artinya dia sudah bertawakal bukan kepada Allah, tetapi kepada penghuni kuburan tersebut. Kalau bila alamin minta dinamakan, juga di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala tidak menginginkan perkataan tadi orang tadi itu, perkataan si iblis tadi itu yang mengatakan, oh kamu itu, kita ini kan punya dosa, kita tidak bisa masuk langsung kepada Allah Ta'ala, sebagaimana kita tidak bisa masuk langsung pada raja, kita butuh perantara. Itu kalau apa? Kalau tidak ada undangan aja, sampai mau ketemu sama Pak Jokowi, nggak pakai undangan, nggak ada undangan dari Pak Jokowi. Kira-kira itu nanti masuk ke istana negara itu diizinkan? Nggak pernah diizinkan. Kenapa? Nggak ada undangan dari Pak Jokowi. Jadi kalau sampai diundang sekarang itu oleh Pak Jokowi, itu nggak ada yang sama kali sampai. Walillahi matal a'la. Ia menghadap Allah Ta'ala, ia sang raja di raja. Itu nggak bisa. Allah pakai undangan. Memang nggak bisa kita makhluk. Allah Ta'ala itu al-Qadhi. Nggak bisa kita masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa undangan. Pertanyaannya, apakah Allah sudah mengundang kita untuk masuk dalam kehadirannya? Jawabannya sudah. Sudah ada undangannya Allah Ta'ala. Di mana? Di surat Al-Baqarah tadi yang 40 tadi. Rabbana ud'uni, mintalah kepadaku. Astajib lakum, aku akan jawab pertanyaan kalian, permintaan kalian. Maka itu adalah undangan Allah Ta'ala kepada kita semuanya langsung untuk minta kepada Allah. Undangan dari Allah Ta'ala kepada semua orang, baik muslim maupun kafir, untuk minta kepada Allah tanpa perantara. Maka kalau sudah ada undangan Allah Ta'ala, tidak butuh kita itu wasita, tidak butuh kita itu perantara. Banyak dosa Ustaz, banyak orang dosa sampai sama iblis. Iblis saja datang kepada Allah Ta'ala minta dikasih sampai sakit dosanya apa itu? Pernah mengusir Nabi dari surga? Pernah? Ini minta saja dikasih iblis itu apa lagi? Kita maka Nabi SAW bersabda, Allah berdoalah kepada Allah, wa antum mungkin bil-ijabah, dalam kondisi kalian itu benar-benar yakin doa kalian itu akan diijabah. Kalau masuk kepada Allah Ta'ala, masuk ke hadiratnya Allah Ta'ala dalam doa, itu tidak usah mikir dosa. Masuk ke hadirat Allah Ta'ala, itu tidak usah mikir dosa. Dosa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa sampai doa itu ibadah. Dengan ibadah sampai itu juga akan masuk dalam apa? Dalam menghapus dosa-dosa. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita dan selalu lindungi kita dalam tauhidnya, dalam sunnahnya dari semua kesyirikan. Amin.